وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita setelah kita libur untuk beberapa saat. Allah kembali pertemukan kita untuk melanjutkan pengajian rutin kita masih dalam pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Malam hari ini, setelah kita selesai membicarakan tentang hukum-hukum yang ada kaitannya dengan salatul jamaah, malam hari ini kita masuk dalam pembahasan salatul musafiri, hukum-hukum yang berkaitan tentang salat seorang musafir. Karena ada beberapa hukum yang telah ditetapkan di dalam agama kita terkait dengan orang yang melakukan safar, terkait dengan orang yang melakukan perjalanan panjang. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Dikatakan oleh penulis kitab kita ini, yaitu Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah ta'ala, wal qasru wajibun 'alal musafiri. Mengqasar salat itu wajib bagi seorang musafir, kata beliau. Fil zuhri, yaitu salat zuhur, wal asri, salat asar, wal isya'i, dan salat isya'. Nah, ini salah satu hukum yang berkaitan dengan seorang musafir, yaitu dianjurkan atau disyariatkan bagi seorang musafir untuk mengqasar salat. Mengqasar itu yang 4 rakaat dijadikan berapa? 2. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa seorang musafir disyariatkan mengqasar salat. Disyariatkan, dibolehkan, tidak ada perbedaan pendapat. Dan kesepakatan tentang itu dinukilkan oleh banyak para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Awsat, beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi, telah sepakat para ulama, ala anna liman safara safaran, bahwasanya orang yang melakukan safar, an yaqsura az-zuhra wal asra wal isya'a, boleh untuk mengqasar salat zuhur, asar, dan isya'. Fayusalli kulla wahidin minha rak'atain, masing-masing dari salat itu, zuhur, asar, dan isya', dia kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sepakat, kata beliau. Kesepakatan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Al-Istidhkar. Beliau mengatakan ajma'al ulama, telah ijma', telah sepakat para ulama, ala anna lil musafiri, bahwasanya seorang musafir an yaqsura salata, boleh untuk mengqasar salat. Kesepakatan juga dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Rushdin, Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah. Banyak ulama yang menukilkan kesepakatan tentang disyariatkan mengqasar salat bagi siapa? Bagi musafir. Tentang disyariatkannya yang disepakati. Tetapi ulama kita berbeda pendapat
tentang level syariat mengqasar salat bagi musafir itu. Apakah syariat mengqasar salat bagi musafir levelnya wajib seperti yang dikatakan penulis kitab ini, ataukah levelnya tidak wajib, sebatas sunnah? Ya, sebatas sunnah. Ada 4 pendapat jemaah sekalian. Pendapat yang pertama mengatakan mengqasar salat bagi musafir itu fardu ain, wajib. Dan ini yang dipilih oleh syekh kita di sini. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah sekaligus pendapatnya mazhab Az-Zahiri, wajib. Tidak boleh bagi musafir untuk tidak mengqasar salat. Kalau ada musafir salat zuhurnya lengkap 4 rakaat, salat asarnya lengkap 4 rakaat, salat isyaknya lengkap 4 rakaat, menurut pendapat yang pertama berdosa. Kenapa? Karena pendapat yang pertama memandang mengqasar salat bagi musafir hukumnya apa? Fardu ain. Itu yang dipilih oleh syekh kita. Ya. Beliau mengatakan wal qasru wajibun 'alal musafiri. Qasar itu wajib bagi musafir. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya mengqasar ataupun tidak mengqasar dua-duanya wajib. Dua-duanya apa? Wajib. Ini pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Apa bedanya pendapat kedua dengan yang pertama? Kalau pendapat yang pertama tidak ada pilihan, harus apa? Harus qasar. Adapun pendapat yang kedua boleh memilih salah satunya. Ya. Wajib bagimu untuk mengqasar, kalau tidak mau ambil wajib bagimu untuk sempurna. Dua-duanya wajib. Ya. Kalau engkau ingin lakukan sempurna, itu kewajiban. Kalau engkau ingin qasar, itu juga kewajiban. Pilih salah satu. Kalau pendapat yang pertama enggak ada pilihan, harus apa? Qasar. Kalau sempurna bagaimana pendapat yang pertama? Berdosa, tidak boleh. Kalau pendapat yang kedua dikasih memilih antara dua kewajiban, wajib qasar atau wajib sempurna. Pendapat yang ketiga mengatakan sunnah. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas kebanyakan ulama. Mengqasar salat bagi musafir sunnah lebih afdal ketimbang dia menyempurnakan. Ini pendapat kebanyakan ulama. Ya. Seorang musafir lebih bagus zuhurnya berapa rakaat? 2. Lebih bagus asarnya 2. Lebih bagus isyaknya 2. Bagaimana kalau dia sempurnakan? Boleh saja, tetapi kurang bagus. Pendapat yang ketiga kebanyakan ulama. Sedangkan pendapat yang keempat, qasar itu sekedar keringanan. Lebih bagus tidak qasar. Ya, ini pendapat yang keempat, lebih bagus tidak qasar, dan ini pendapat yang paling masyhur dalam mazhab Syafi'i. Pendapat paling terkenal dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pendapat yang paling terkenal, lebih bagus jangan qasar. Boleh tidak qasar? Boleh, tapi lebih bagus jangan qasar. Berarti lebih bagus menurut pendapat yang paling terkenal dalam mazhab Syafi'i, lebih bagus berapa rakaat zuhurnya bagi musafir? Tetap 4. Asarnya tetap 4, isyaknya tetap 4. Mereka semua sepakat boleh qasar bagi musafir, boleh. Tetapi level kebolehannya, level syariatnya itu bagaimana? Wallahu a'lam. Pendapat yang tiang pribadi lebih condong kepadanya adalah pendapat kebanyakan ulama. Mengqasar salat bagi musafir itu sunnah, lebih baik daripada dia tidak mengqasar. Sunnah. Tidak sampai pada level wajib. Ya, mengatakan berdosa musafir yang tidak qasar. Tidak sampai pada derajat itu. Kenapa kita mengambil pendapat yang mengatakan sunnah? Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, dia pernah safar kemudian tidak mengqasar salat.
sempurna salatnya Utsman ketika safar. Taib. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau saya tidak akan menyempurnakannya, saya akan qasar, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tetapi Utsman bin Affan dia mengqasar. Dia apa? Sempurna, tidak mengqasar. Dan ketika Utsman bin Affan menjadi imam, ketika safar, Abdullah bin Mas'ud dia jadi makmum. Utsman bin Affan lengkap sholatnya 4 rakaat, dan Abdullah bin Mas'ud pun ikut lengkap, padahal dia mengkritik perbuatan Utsman. Maka ditanyakan kepada dia, antum katanya kurang bagus kalau dilengkapi, kenapa antum ikut melengkapi? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarr, berselisih itu buruk, untuk menjaga persatuan. Dan ini menjadi dalil para ulama, terkadang perkara yang sunnah, yang tidak wajib, itu boleh ditinggalkan, atau lebih baik ditinggalkan untuk menjaga apa? Persatuan. Tetapi kalau perkara yang wajib nggak boleh ditinggalkan, dengan alasan apa? Jaga persatuan. Aduh. Baik. Demi menjaga persatuan, sholat jamaah kita liburkan. Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan, apapun alasannya. Kalau yang wajib nggak boleh ditinggalkan. Tetapi Abdullah bin Mas'ud dia meninggalkan mengqasar salat gara-gara untuk menjaga persatuan. Ini menjadi dalil Abdullah bin Mas'ud memandang qasar itu tidak wajib. Kalau seandainya wajib, dia tidak akan mau meninggalkan qasar. Jelas pelunggu ini? Baik. Sehingga wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, mengqasar salat bagi musafir itu sunnah dan lebih baik daripada dia menyempurnakan. Baik. Lalu beliau di sini membawakan beberapa dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salat. Apabila kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, safar, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian takut akan diganggu oleh orang-orang kafir. Pelunggu perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, boleh bagi kalian mengqasar salat ketika safar, in khiftum, kalau kalian takut akan diganggu oleh orang-orang kafir. Kalau takut. Iya, kalau takut, baru kalian boleh mengqasar salat ketika safar. Boleh bagi kalian mengqasar salat, syaratnya apa? In khiftum, kalau kalian takut. Itu bunyi ayatnya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang laki-laki bernama Ya'la bin Umayyah. Apa kata Ya'la bin Umayyah? Faqad aminan nas, sekarang kita sudah aman. Sekarang kita sudah aman. Artinya apa? Berarti sudah tidak ada lagi syariat qasar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian safar tidak mengapa mengqasar salat, in khiftum, kalau kalian takut. Sekarang kita sudah aman. Berarti gimana? Berarti sudah enggak ada lagi qasar salat. Orang sudah aman sekarang. Apa kata Umar? Ajibtu mimma ajibta minhu. Yang engkau herankan itu dulu aku juga heran. Itu kata Umar. Yang engkau bingungkan itu dulu aku juga bingung. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dulu aku langsung bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang ini, sebagaimana engkau sekarang bertanya kepadaku tentang ini. Makanya jemaah sekalian, sering kita katakan, ikut para sahabat. Sahabat itu kalau mereka bingung tinggal nanya. Nanya sama siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Ikut sahabat. Ya.
Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya pemahaman para sahabat. Ketika mereka bingung, langsung nanya sama sumbernya, Rasul alaihissalam. Kalaupun mereka bingung, tinggal nanya. Iya. Umar ibn al-Khattab mengatakan, dulu saya bingung seperti kebingunganmu ini. Ayatnya mengatakan kalau takut. Ya. Saya pun tanya, wahai Rasul, sekarang kita sudah aman, gimana ini? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu tetap menjadi sedekah dari Allah kepada kalian. Meskipun sekarang kalian sudah aman, mengqashar salat itu tetap menjadi sedekah dari Allah untuk kalian. Faqbalu sadaqatahu, maka terima sedekah dari Allah. Terima sedekah dari Allah. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya justru ini jadi dalil bahwa qashar itu tidak wajib. Apa hukum sedekah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Ya, boleh tidak antum menolak sedekah? Boleh tidak? Ya, ada orang datang kepada antum. Ya, kemudian mengatakan ini sedekah. Antum katakan, kasih dia saja, kayaknya dia lebih membutuhkan. Boleh tidak? Boleh. Berarti ini sunnah qashar itu. Wallahu a'lam. Ya. Taib. Tiang singkat saja karena pembahasannya agak panjang. Sekarang kita langsung masuk dalam pembahasan masafatul qasri. Ini yang sering ditanyakan. Jarak perjalanan sehingga disebut safar, sehingga dibolehkan qashar. Karena ingat, qashar itu hanya ketika safar. Maka harus pastikan dulu perjalanan itu safar. Harus pastikan. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau seseorang ragu-ragu, ini safar atau bukan, ini safar atau bukan, wajib sempurna, nggak boleh qashar. Wajib sempurna, nggak boleh qashar. Kalau ragu-ragu, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Berarti harus pastikan dulu, itu safar atau tidak. Nah, ini yang menjadi perbincangan panjang di kalangan para ulama. Kata beliau di sini, ikhtalafa al-ulama'u fi tahdidil masafati allati tuqsaru fiha as-salatu. Para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan safar yang dibolehkan di dalamnya mengqashar salat. Mereka beda pendapat ikhtilafan katsira, dengan perbedaan yang sangat banyak. Hatta naqala Ibnul Mundhir wa ghairuhu, sampai Imam Ibnul Mundhir dan selain beliau menyebutkan fil mas'alati, bahwa di dalam masalah ini akthar min 20 qaulan, lebih dari 20 pendapat. La ilaha illallah. Lebih dari 20 pendapat ulama kita tentang mana sih dia yang disebut safar sehingga boleh apa? Qashar. Lebih dari 20 pendapat. Tetapi kesimpulannya itu tidak lepas dari dua pendapat. Kesimpulannya. Pendapat yang pertama, yang menentukan safar itu dengan jarak. Yang menentukan safar pakai apa? Jarak. Pendapat yang kedua, yang menentukan safar bukan dengan jarak. Itu kesimpulannya. Tetapi kalau diperincikan yang dua ini lebih dari 20 pendapat kalau diperincikan. Namun kalau disebutkan secara umum tidak lepas dari yang dua ini. Ada yang menentukan safar itu pakai jarak dan ada yang menentukannya tidak pakai jarak. Baik. Yang menentukan pakai jarak, kebanyakan mereka mengatakan perjalanan disebut safar kalau perjalanan itu minimal 80 km minimal. Ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama, minimal paling kurang perjalanannya itu berapa kilo? 80 kilo. Ada yang mengatakan 88 kilo. Minimal paling kurang 80 sudah. Baru dikatakan safar. Berarti
Kalau kita ambil pendapat kebanyakan ulama, dari Terara ke Mataram safar tidak? Tidak safar. Dari Bagek Nyaka ke Mataram safar tidak? Tidak, belum 80. Kalau kita ambil pendapat kebanyakan ulama, mereka pakai jarak. Pakai jarak. Berapa jaraknya? Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 88, tapi ambil minimal sudah 80. Minimal 80. Ini pendapat kebanyakan ulama. Ya. Mana dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, la tusafirul mar'atu. Jangan sampai seorang wanita safar yauman wa lailatan, satu hari satu malam, illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahram. Perhatikan, jangan wanita safar, jangan wanita musafir perjalanan satu hari satu malam, kecuali bersama mahram. Nah, mereka mengukur berapa sih jaraknya satu hari satu malam itu, ternyata kesimpulannya itu kurang lebih 80. Perjalanan satu hari satu malam itu mereka ukur. Ternyata satu hari satu malam itu 4 burut. 4 burut itu sekitar 80 kilo minimalnya. Taib, ini pendapat kebanyakan ulama. Dari kalangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz memilih ini. Pendapat yang kedua, tidak pakai jarak, tetapi dikembalikan kepada penilaian masyarakat yang disebut dengan istilah urf. Kalau memang masyarakat menilai perjalanan itu sebagai safar, meskipun kurang dari 80, yang penting masyarakat secara umum memandangnya safar, maka itu adalah safar, meskipun kurang lebih 80. Ya. Meskipun kurang dari 80, yang penting masyarakat setempat memandang itu safar. Rata-rata orang Terara misalkan memandang perjalanan dari Terara, misalkan dari Terara ke Mataram itu dipandang sebagai safar misalkan, maka itu safar sudah, menurut pendapat sebagian ulama. Tidak dikembalikan kepada jarak, tetapi dikembalikan kepada penilaian masyarakat secara umum. Ingat, penilaian masyarakat, bukan penilaian individu. Pas pergi ke Mataram, kalau capek, safar sudah ini katanya. Kalau sedang lelah, akhirnya kosor. Tapi kalau lagi santai, oh bukan safar. Ini penilaian perasaan namanya ya. Baik. Ini dia pendapat yang kedua, yang menggunakan penilaian masyarakat secara umum. Ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, Al-Imam Asy-Syaukani, Asy-Shinqiti, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Taib. Ada khilaf tentang ini. Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda hafizahullah, di dalam buku beliau Bekal Salat yang 2 jilid itu, beliau mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan dikembalikan kepada penilaian masyarakat. Itu yang beliau sebutkan dalam buku beliau. Tetapi dalam kajian beliau mengatakan, saya lebih memilih pendapat kebanyakan ulama. Kenapa? Lebih hati-hati. Nah, terkadang seperti itu. Secara dalil ini lebih kuat, tetapi ini lebih hati-hati. Atau nggak perlu heran. Terkadang sebagian ulama memang seperti itu. Mereka mengatakan dari segi dalil ini lebih kuat kayaknya, tetapi ini lebih hati-hati. Dalam buku beliau, silahkan antum baca nanti, beliau mengatakan pendapat yang lebih kuat, safar itu ditentukan oleh uruf penilaian masyarakat. Tapi dalam kajian beliau ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan, saya lebih memilih yang jarak, pendapat kebanyakan ulama, karena lebih hati-hati. Ya, Ustadzul Al-Fadil, Ustadz Abu Abbas, beliau mengatakan pendapat kebanyakan ulama ini memang lebih stabil.
Kenapa? Karena pakai jarak. Tapi kalau pakai pandangan masyarakat kadang beda-beda. Beda-beda. Yang ini memandangnya sapar, yang ini tidak memandangnya. Tapi kalau jarak 80. Kalau kurang 80 berarti bukan sapar. Lebih stabil. Yang pakai jarak ini. Lebih stabil dan lebih hati-hati. Ya, wallahu taala a'lam wa alam. Pendapat mana yang antum ambil? Iya. Kalau capek, sapar gitu. Enggak ya. Terserah antum ya. Antum mau mengambil pendapat kebanyakan ulama ataupun sebagian ulama mengatakan uruf. Ya kita tidak bisa memaksakan. Tapi memang pendapat kebanyakan ulama itu lebih hati-hati dalam masalah ini memang. Ya. Meskipun secara pendalilan yang mengatakan dikembalikan kepada penilaian masyarakat itu kuat. Ya. Karena memang tidak ada satupun hadis yang menyebutkan jarak. Tidak ada. Tidak ada. Dan kaidah mengatakan apa? Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarifi lam yuhad. Penilaian masyarakat itu menjadi patokan tentang sebuah masalah yang tidak ditentukan oleh syariat. Ada kaidah seperti itu. Penilaian masyarakat itu menjadi patokan ketika datang sebuah hukum dalam syariat yang tidak ditentukan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, perlakukan istri kalian dengan cara yang baik. Perlakukan istri kalian dengan cara yang baik. Berarti kita diwajibkan memperlakukan istri dengan cara yang baik. Tetapi timbul pertanyaan, bagaimana cara memperlakukan istri dengan cara yang baik itu? Ini tidak ditentukan oleh syariat. Syariat hanya mengatakan perlakukan istri dengan cara yang baik. Bagaimana caranya tidak disebutkan. Maka ini dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfikuhun aw wa anfiku alaihin, berikanlah nafkah kepada istri-istri kalian. Wajib kita berikan nafkah. Tetapi disebutkan tidak berapa ketentuannya. 1 bulan berapa juta? Disebutkan tidak? Tidak. Ini dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Kalau yang kaya mungkin 3 juta sebulan atau 5 juta. Kalau yang kurang kaya mungkin 1,5 juta menurut uruf yang berlaku. Jangan sampai sangat kaya tetapi sebulannya 300.000. Ini nggak berlaku di uruf ini. Baik. Nah ini dia, ketika sebuah hukum disebutkan oleh syariat tetapi tidak ditentukan, maka dikembalikan kepada uruf. Dari sisi pendalilan memang pendapat yang mengatakan sapar dikembalikan kepada penilaian masyarakat cukup kuat. Tapi dari segi kehati-hatian pendapat kebanyakan ulama ini lebih hati-hati. Dan dia juga lebih apa tadi? Lebih stabil. Lebih stabil. Baik. Ada yang mencoba menggabungkan ini. 2 pendapat ini digabungkan. Sebagian ulama. Mereka mengatakan, kalau perjalanannya 80 kilo, pastikan itu sapar, gak usah ragu-ragu. Kalau perjalanannya itu sudah 80 kilo. Kalau sudah 80 kilo, pastikan itu sapar. Gak usah ragu-ragu, sapar sudah. Silahkan kosor sudah. Kalau berapa kilo? 80. Tetapi kalau kurang baru dikembalikan kepada uruf, kata mereka. Baru dikembalikan kepada uruf kalau kurang. Ada yang menggabungkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Kalau antum tahu tidak Pak Tuan uruf yang berlaku di sini? Kalau perjalanan orang sini ke Sembalun dianggap sapar tidak? Dianggap sapar ya? Orang sini. Baik. Ya. Tapi harus dipastikan ya. Harus dipastikan. Baik. Hadza huwa. Selanjutnya, di antara pembahasan para ulama, para jemaah sekalian, ya,
Tiang singkat saja ini. Al-mawdi'u alladhi yaqsuru minhu. Sejak kapan seseorang boleh mulai qasar? Sejak kapan? Ya. Contoh misalkan antum mau safar ke Jawa. Kalau ke Jawa sepakat kita safar ya? Atau ada khilaf? Sepakat kita kalau ke Jawa safar sudah. Antum mau safar ke Jawa. Antum mau safar ke Jawa. Sejak kapan antum boleh mengqasar itu? Besok hari apa? Hari Jumat. Atau hari Sabtunya antum akan safar ke Jawa. Taib. Apakah semenjak di rumah antum akan berangkatnya itu naik pesawatnya asar? Apakah boleh bagi antum mengqasar salat ketika masih di terara? Karena antum akan berangkat setelah ini, akan safar. Atau kapan boleh mulainya? Sebagian ulama mengatakan boleh dia mengqasar salat di rumahnya. Yang penting hari itu dia akan safar. Meskipun belum berangkat. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dhahaba jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat ila anna qasra shalah, bahwa mengqasar salat yushra'u, dimulai bi mufaraqatil hadar, kalau sudah meninggalkan kotanya. Hari Sabtu antum akan safar ke Jawa. Tiket antum jam 2 siang. Akhirnya antum berangkat. Sampailah di bandara. Sampai di bandara. Sesampai di bandara masuk waktu sholat. Sholat zuhur. Boleh tidak antum qasar di sana? Boleh, karena antum sudah meninggalkan. Boleh. Tetapi antum belum berangkat, pesawat antum misalkan ba'da asar pesawat antum. Di waktu zuhur antum masih di terara, di rumah antum masih. Udah boleh tidak qasar? Boleh tidak? Belum boleh. Sebagian mengatakan boleh, tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak, dan itu dia yang kuat. Mana dalilnya? Nabi SAW itu kalau beliau akan safar dari kota Madinah, selama beliau masih berada di area Madinah, beliau tidak mengqasar. Kapan beliau mulai mengqasar? Ketika sudah di Dzul Hulaifah, yang kita sebut dengan Bir Ali itu. Karena Dzul Hulaifah sudah di luar kota apa? Kota Madinah. Di sana beliau mengqasar. Dan ini dalilnya para ulama. Ya. Taib, ini dia. Tapi kalau jamak boleh tidak di rumah? Antum mau safar ke Jawa, tetapi pesawat antum ba'da asar. Akhirnya antum sholat zuhur di masjid sini. Antum sholat zuhur di masjid sini, di terara. Ya. Boleh tidak antum menjama antara zuhur dan asar, tetapi 4 rakaat? Boleh tidak? Boleh. Kalau jamak boleh. Kenapa? Jamak itu tidak khusus bagi safar. Boleh. Kalau jamak, tapi jamak saja. Ya, kalau bahasan tiang lek timu, jamak saja. Ya. Jamak, bukan jamak qasar. Jamak saja. Kalau masih di rumah. Tetapi kalau sudah sampai di Tanah Au, ketemu waktu zuhur di sana, jamak atau jamak qasar? Jamak qasar, dah boleh. Mudah-mudahan jelas ini ya. Baik. Ini insyaallah antum sudah maklum betul nih masalah ini, sudah paham betul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Shallaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an." Anas bin Malik mengatakan, saya salat zuhur bersama Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah. Di hari kami safar, saya salat zuhur bersama Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah 4 rakaat. Wa bi Dzul Hulaifah, tetapi ketika sampai di Dzul Hulaifah, rakaataini, kami salatnya 2 rakaat. Ketika masih di Madinah, masih di dalam kota, Nabi SAW belum mulai qasar, belum. Kapan beliau mulai qasar? Setelah keluar dari kota Madinah, di Dzul Hulaifah, baru 2. Ya.
Baik. Alhamdulillah masih ada waktu. Yang terakhir dari kitab ini nanti yang tambahkan ada pembahasan penting sekali, tidak disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini, tapi disebutkan dalam kitab yang lain, Al-Fiqhul Muyassar. Yang terakhir dalam kitab ini, al-musafiru idza aqama liqada'i hajatin wa lam yujmi' iqamatan yaqsuru hatta yakhruj. Seorang musafir setelah sampai di tujuan, seorang musafir setelah sampai di tujuan, ya, Ustadz Dias misalkan safar ke Jawa, setelah sampai di Jawa, sampai berapa hari beliau boleh qashar? Sampai berapa hari beliau boleh qashar? Setelah sampai di tujuan, tergantung. Syekh di sini mengatakan, kalau seandainya musafir itu dia tidak tahu berapa lama dia akan di kota tujuan itu, dia tidak tahu berapa lama akan di sana, maka dia boleh mengqashar selama di sana. Contoh, antum pergi ke Jawa misalkan untuk sebuah urusan, antum tidak tahu kapan antum akan pulang, saya nggak tahu. Kalau urusan selesai saya langsung pulang. Kapan urusan antum selesai saya nggak tahu, bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari, saya nggak tahu. Maka selama antum di sana, di tujuan tersebut, boleh bagi antum untuk apa? Qashar. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau antum tidak tahu berapa lama antum di tempat tujuan, ya. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi, ajma'a ahlul ilmi, sepakat para ulama, ala annal musafira, bahwasanya seorang musafir yaqsuru, boleh mengqashar salat, ma lam yujmi' iqamatan, selama tidak ada niat untuk tinggal di sana. Dia tidak tahu berapa lama. Taib, tidak tahu berapa lama. Misalkan untuk berobat, kapan antum akan pulang? Kalau selesai pengobatan saya akan pulang. Berapa lama pengobat? Makanya saya nggak tahu. Ya bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari, saya nggak tahu. Maka selama seperti ini, boleh tidak dia terus mengqashar? Boleh. Boleh dia terus mengqashar. Tetapi kalau dia tahu berapa lama dia di sana, ini masalahnya. Kalau dia tahu berapa lama dia di kota tujuan, apakah boleh dia mengqashar ataukah tidak boleh dia mengqashar? Tergantung. Kalau ternyata dia tahu dia akan tinggal di sana 4 hari ke bawah, 4, 3, 2, 1, ya, maka boleh dia mengqashar. Yang penting maksimalnya berapa? 4 hari. Berapa lama antum di Jawa? Insyaallah 4 hari. Maka sesampainya di sana boleh dia qashar selama 4 hari. Berapa lama antum di Jawa? Insyaallah 3 hari. Boleh. Berapa lama antum di Jawa? Insyaallah 2 hari. Ini pendapat kebanyakan ulama. Kalau dia tahu sampai 4 hari ke bawah, maka dia boleh mengqashar. Tetapi kalau dia tahu ternyata dia di sana 5 hari seterusnya, berapa lama di Jawa? 1 minggu. Berapa lama di Jawa? 6 hari. Maka sesampai di sana dia terhitung mukim, tidak boleh qashar. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Taib. Berapa lama antum di Jawa, Pak Guru? Oh, 5 hari. 5 hari itu lebih dari 4. Berarti sesampainya antum di hotel di sana, penginapan sana, antum terhitung apa? Mukim, harus sempurna, nggak boleh qashar. Menurut kebanyakan ulama. Adapun syekh kita di sini, beliau memilih pendapat batasannya itu kalau 19 hari. Berapa lama antum di Jawa? 19 hari, masih boleh qashar. Kalau sudah berapa lama di Jawa? 20 hari. Nah, ini yang nggak boleh qashar. 19 hari. Dan ini apa kata Ibnu Taimiyah? Saya memilih pendapat kebanyakan ulama ihtiyatan, karena itu lebih hati-hati. Yang bacakan pelunggu ucapan Ibnu Taimiyah.
idza nawa an yuqima bil baladi arba'ata ayyam. Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa, ya, beliau mengatakan apabila seseorang itu berniat tinggal di tempat tujuan itu, dia berniat tinggal arba'ata ayyam, 4 hari, fama dunaha, atau kurang 4 atau kurang 3, 2, 1, qasaras salata, boleh dia mengqasar selama itu, boleh mengqasar. Taib. Kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala Makkah, sebagaimana perbuatan Nabi alaihi wasallam ketika memasuki kota Mekah. Fa innahu aqama biha arba'ata ayyam yaqsurus shalah. Nabi alaihi wasallam 4 hari di kota Mekah itu, ketika Fathu Makkah, beliau mengqasar salat. Wa in kana aktsara, tetapi kalau lebih dari berapa hari? 4 hari, fa fihi niza', di sana ada perbedaan pendapat. Wal ahwat, lebih hati-hati kata Ibnu Taimiyah, an yutimmas salata, kalau lebih dari 4 hari sempurnakan salat. Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Ini Ibnu Taimiyah sebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-24 halaman 17. Lebih, wal ahwat, lebih hati-hati, an yutimmas shalah, sempurnakan. Taib. Kalau syekh kita di sini memilih 19 hari. Dan itu yang lebih dipilih oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda, dalam buku beliau. Ya. Kalau antum ingin mengambil itu silahkan. 19 hari, enak. Baik. Tapi tiang pribadi lebih memilih hati-hati sebagaimana yang disarankan oleh Ibnu Taimiyah. Lebih baik 4 hari aja. Paling maksimalnya 4 hari. Lebih dari 4 hari sempurna. Ini kalau antum tahu ya. Kalau antum tahu. Tapi kalau tidak tahu, boleh. Dalil mereka adalah para sahabat pernah mengqasar salat selama 6 bulan. Ketika mereka pulang dari peperangan, kemudian terjebak oleh salju, es salju yang berbalok-balok itu. Mereka menunggu es ini mencair. Ada tidak kepastian es ini mencair? Jadi mereka nunggu, nggak tahu. Selama mereka nunggu, mereka kosor sampai 6 bulan baru mencair, dan selama itu mereka kosor. Selama itu mereka kosor. Itu yang dijadikan dalil kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu, maksimalnya berapa? 4 hari ini, ya. Tapi kalau lebih dari 4 hari antum di tempat tujuan, langsung sampai di sana langsung dianggap muqim. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan jelas ya. Ya qadarullah, waktu kita habis ini. Ada satu pembahasan penting sekali. Keadaan-keadaan musafir tidak boleh qasar, wajib sempurna. Wajib sempurna. Ada sekitar 5 keadaan disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Iya, ada sekitar 5 keadaan. Namun ini sudah isya, wallahu taala a'la wa alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan. Ya. Wallahu alam. Kalau ada. Allah